Hei, ada kain yang harus diperbaiki. Cepat datang sekarang. Maaf, ini siapa ya? Musik, tepat setelah ia keluar dari pengadilan agama dengan surat putusan cerai di tangan. Telepon dari ibu mertuanya dijawab dengan dingin oleh sang menantu. Selama 20 tahun, semua karya sulam yang ia kerjakan hingga larut malam selalu dirilis atas nama ibu mertuanya. Kain batik untuk upacara pelantikan presiden, bahkan motif Garuda emas yang dengan bangganya dipamerkan di TV sebagai mahakarya seumur hidupnya, semuanya lahir dari ujung jemarinya. Kamu itu cuma numpang hidup di rumah kami. Ia diperlakukan seperti pembantu tanpa upah sepeser pun. Bahkan suaminya membawa pulang wanita simpanannya dan memperkenalkannya sebagai desainer baru. Saat ia meninggalkan rumah mertuanya, yang ada di tangannya hanyalah sebuah bingkai sulam tua peninggalan neneknya dari pihak ibu. Namun, 1 tahun kemudian, orang-orang yang dulu memanggilnya pembantu berdiri di ruang sidang. Kali ini dengan tangan terborgol. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum memulai kisah ini, silakan tekan tombol subscribe dan suka, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Lobi Pengadilan Agama Jakarta Pusat terasa temaram meski hari masih siang. Cahaya lampu neon yang menggantung di langit-langit terasa begitu dingin. Anjani menatap amplop coklat di tangannya. Surat putusan cerai. Pernikahan yang dimulai di usia 25 dan berakhir di usia 45 tahun itu kini hanya terangkum dalam selembar kertas. Di ujung koridor beberapa orang duduk berjauhan di kursi tunggu. Ada yang menatap ponsel, ada pula yang melamun menatap keluar jendela. Anjani berjalan melewati mereka menuju pintu keluar. Langkahnya terasa berat. Seolah-olah 20 tahun waktu yang telah berlalu membelenggu pergelangan kakinya. Di salah satu dinding lobi pengadilan, sebuah televisi menyala. Menayangkan berita siang, Anjani tanpa sengaja melirik layar dan seketika membeku di tempatnya. Wajah yang sangat dikenalnya memenuhi layar. Ibu mertuanya, Suryani. Di layar, Suryani tersenyum tipis meski kerutan halus terlihat jelas di sudut matanya, rambutnya disanggul rapi, dan di samping namanya tertera tulisan maestro batik. Kain batik untuk pelantikan presiden kali ini bisa dibilang adalah mahakarya seumur hidup saya. Suara Suryani menggema di lobi. Tangan Anjani bergetar hebat. Terutama motif Garuda emas ini disulam dengan teknik rahasia yang diturunkan 4 generasi di keluarga kami, batik Suryani Kencana. Setiap helai benang emas ini mengandung jiwa seorang perajin. Anjani tak bisa mengalihkan pandangannya dari layar. Kain batik untuk pelantikan itu disorot dari dekat. Di atas kain sutra merah, seekor Garuda emas membentangkan sayapnya dengan gagah. Setiap helai bulunya begitu detail seolah hidup dan bergerak. Mata Garuda itu terbuat dari mutiara kecil, dan ujung ekornya menyatu dengan motif awan, menciptakan ilusi seolah sedang terbang ke angkasa. Untuk menyulam Garuda itu, Anjani begadang selama 3 bulan penuh. Jika ujung jarinya tertusuk jarum hingga berdarah, ia hanya akan mengelapnya dengan tisu dan kembali memegang jarum. Setiap kali benang emas itu putus, jantungnya terasa mencelos. Setelah selesai, tangannya begitu pegal hingga ia bahkan tak bisa memegang sumpit dengan benar. Tapi sekarang, ibu mertua di layar televisi itu menyebut Garuda itu sebagai karyanya. Bibir Anjani bergetar. Ini adalah kain batik yang lahir dari ujung jari seorang maestro 40 tahun. Anjani tersenyum sinis. Selama 20 tahun, ia tidak pernah sekalipun melihat ibu mertuanya memegang jarum. Semua karya di batik Suryani Kencana lahir dari tangannya. Ibu mertuanya hanya menempelkan namanya pada karya yang sudah jadi. Setelah berita selesai, Anjani perlahan keluar dari gedung pengadilan. Angin sore meniup pipinya. Ujung hidungnya terasa dingin, tapi Anjani tak merasakannya. Pikirannya kacau balau. Ia duduk di bangku halte bus dan kembali mengeluarkan surat putusan. Tidak ada tunjangan, tidak ada pembagian harta gono gini. Selama 20 tahun tidak ada satupun aset atas nama Anjani. Rekening bank, kartu kredit, semuanya atas nama ibu mertuanya. Anjani hanyalah seorang pekerja tanpa nama. Teleponnya berdering. Di layar tertera ibu mertua. Anjani ragu sejenak sebelum mengangkatnya.
"Halo Anjani," suaranya terdengar tajam. Nada memerintah yang sudah biasa ia dengar. Kain pelantikan itu harus direvisi. Pihak istana minta posisi mata Garuda dinaikkan sedikit. "Cepat ke sini." Anjani tidak menjawab. Tangannya yang memegang telepon bergetar halus. "Halo, kenapa diam saja?" "Cepat datang, harus selesai besok." Anjani perlahan membuka mulutnya. "Maaf, ini siapa ya?" Hening sejenak di seberang telepon. Anjani menekan tombol putus panggilan. Jarinya gemetar, tapi gerakannya tegas. Begitu layar ponselnya mati, Anjani menatap bingkai sulam tua yang ada di pangkuannya. Benda itu sudah ia dekap sejak masuk ke pengadilan. Rangka kayunya sudah tua dan kasar, dengan noda-noda hitam bekas tangan di beberapa bagian. Bingkai sulam ini adalah warisan dari neneknya. Saat Anjani berusia 12 tahun, di ranjang rumah sakit, neneknya memegang tangan Anjani dan meletakkan bingkai itu di genggamannya. "Anjani, ini milikmu. Jangan pernah kau lepaskan." Saat itu, tangan neneknya hanya tinggal tulang berbalut kulit, tapi genggamannya kuat. Selama lebih dari 30 tahun, Anjani selalu menyimpan bingkai sulam ini di sisinya. Bahkan ketika ibu mertuanya menyuruhnya membuangnya, atau ketika suaminya menyebutnya barang rongsokan, ia tetap mempertahankannya. Di bagian belakang bingkai terukir tulisan yang samar, Ningsih, nama neneknya. Saat jarinya menelusuri ukiran itu, tekstur kayu terasa di ujung jarinya. Mata Anjani berkaca-kaca, tapi air mata itu tidak jatuh. Selama 20 tahun ia sudah terlalu banyak menangis. Dimarahi ibu mertua saat menyulam di dini hari, diremehkan oleh suami, tapi sekarang air matanya tak mau keluar. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu bergejolak di dalam dadanya. Sebuah bus berhenti di halte. Anjani tidak beranjak. Bus berikutnya datang dan pergi. Ia tetap tak bergerak. Matahari mulai terbenam. Semburat jingga mewarnai langit. Anjani memeluk bingkai sulam itu erat-erat. Sentuhan dingin kayu terasa dekat di jantungnya. Tiba-tiba ia teringat kata-kata terakhir neneknya sebelum meninggal. "Anjani, kuncinya ada di tempat Eyang dilahirkan. Peninggalan Eyang menunggumu di sana." Dulu ia tak mengerti maksudnya. Kata-kata itu terlalu samar untuk dipahami seorang anak berusia 12 tahun. Tapi sekarang, saat ia kehilangan segalanya dan tak punya apa-apa, kata-kata itu terdengar berbeda. Anjani perlahan berdiri. Ia memasukkan bingkai sulam ke dalam tasnya dan memeriksa peta rute bus. Kampung halaman neneknya, sebuah desa di pedalaman Solo. Tempat yang sudah lebih dari 20 tahun tidak ia kunjungi. Ia tidak tahu apa yang ada di sana. Ia juga tidak tahu apa peninggalan neneknya. Tapi sesuatu di dalam hatinya memanggilnya. Seolah benang yang putus ingin disambung kembali. Anjani bergumam pelan, suaranya begitu kecil hingga bibirnya nyaris tak bergerak. "Eyang, sekarang aku akan pergi mencari kunci itu." Angin sore berembus, rambut Anjani beterbangan, tapi Anjani tetap berdiri tegap di halte menantang angin. Sorot matanya telah berubah, bukan lagi sorot mata wanita yang hidup tertindas selama 20 tahun. Itu adalah sorot mata seseorang yang pergi untuk mencari sesuatu. Dari kejauhan, sebuah bus antar kota mendekat. Galeri Batik Suryani Kencana terletak di sebuah gang di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Bangunannya adalah sebuah rumah joglo 2 lantai yang telah dimodifikasi. Di papan namanya terukir tulisan tradisi 40 tahun dengan tinta emas. Tapi hari itu suasana di dalam galeri seperti medan perang. Suryani duduk di depan meja kerja. Di tangannya ada bingkai sulam dan di depannya tergeletak gulungan benang emas. Sudah 2 hari sejak pihak istana menghubunginya. Permintaannya adalah untuk menaikkan posisi mata Garuda sebanyak 3 mm. Ia pikir itu adalah perbaikan sederhana. Suryani mencoba memasukkan benang emas ke lubang jarum. Tangannya gemetar. Benang itu terus meleset. Ia mencoba lagi, meleset lagi. 3 kali, 4 kali. Keringat mulai membasahi dahi Suryani. "Kenapa ini?" gumam Suryani sambil mengeluarkan kaca pembesar. Lubang jarum terlihat lebih besar, tapi tangannya tak mau menurut. Setelah susah payah berhasil memasukkan benang, ia menusukkan jarum ke kain. Benang emas itu tergelincir, benangnya jadi kusut. Suryani menahan umpatan. Ia kembali memegang jarum. Kali ini
ia menusuk dengan sekuat tenaga. Terdengar suara kain sutra yang robek, sebuah lubang menganga di atas kain merah itu. Tidak, suara Suryani bergetar, tangannya mulai gemetar hebat. Selama 40 tahun ia disebut maestro, tampil di televisi, menerima penghargaan, bahkan membuat kain untuk pelantikan presiden. Tapi kenyataannya, ia bahkan tidak bisa memegang jarum dengan benar. Pintu galeri terbuka, anaknya Baskoro masuk. Usianya 48 tahun, 3 tahun lebih tua dari Anjani. Baskoro melihat kain yang sobek di tangan ibunya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suryani meletakkan sulamannya. Ia mengusap keringat di dahi dengan punggung tangannya. Pekerjaan jadi tidak beres tanpa perempuan itu. Baskoro menghela napas. Ia berjalan ke lemari laci di sudut ruangan. Ia membuka satu persatu laci. Semuanya kosong. Dulu, laci-laci itu penuh dengan buku sketsa. Semua desain motif yang digambar Anjani selama 20 tahun ada di sana. Buku sketsanya tidak ada. Suara Baskoro mengeras, Suryani sontak berdiri. Apa katamu? Sepertinya dia bawa semuanya, tidak ada yang tersisa. Wajah Suryani memucat. Buku-buku sketsa itu berisi semua desain batik Suryani Kencana. Garuda, bunga seruni, bangau, awan. Semua desain yang telah menghidupi galeri selama 40 tahun ada di sana. Tentu saja semuanya adalah gambar Anjani, tapi Suryani sudah menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Perempuan itu yang membawanya. Suara Suryani meninggi tajam. Kepalan tangannya bergetar. Baskoro mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah 2 kali nada sambung, panggilan itu dijawab. Halo Pak Pengacara, ini saya mau melaporkan pencurian rahasia dagang. Mantan istri saya membawa semua data desain perusahaan kami, tolong bekukan juga rekeningnya, sita asetnya. Setelah menutup telepon, senyum dingin terukir di bibir Baskoro. Anjani tidak punya apa-apa, rekening, kartu kredit, rumah, semuanya atas nama batik Suryani Kencana. Dengan asetnya disita, Anjani tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat itu, pintu galeri kembali terbuka. Seorang wanita muda masuk, usianya 33 tahun, namanya Clara. Rambutnya panjang terurai dan lipstik merah di bibirnya memancarkan kepercayaan diri. Di tangannya ada sebuah tablet. Pak Baskoro, Ibu. Clara tersenyum, cerah menyapa. Wajah Baskoro seketika melunak. Suryani menatap Clara dari atas ke bawah. Clara adalah wanita simpanan Baskoro, seorang YouTuber fashion dengan lebih dari 500.000 subscriber. Rumor kolaborasinya dengan batik Suryani Kencana sudah menyebar di kalangan industri. Dulu saat Anjani masih ada, ia tak berani menampakkan diri. Tapi sekarang ia bebas keluar masuk galeri. Biar saya coba buat motif yang mirip. Sekarang ada program AI yang bisa membuat pola kok. Clara menunjukkan layar tabletnya kepada Suryani. Di layar muncul motif yang mirip Garuda. Tapi berbeda dengan Garuda yang digambar Anjani. Tekstur bulunya kaku dan matanya tidak bernyawa. Garis-garis dingin buatan mesin. Suryani menatap layar itu lekat-lekat. Ia menghela napas tapi tak ada pilihan lain. Coba saja. Clara tersenyum puas. Matanya berbinar penuh ambisi. Tenang saja. Nanti saya viralkan di media sosial. Bilang saja ini motif baru dari batik Suryani Kencana. Baskoro menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Semburat senja mewarnai ganggang di Kebayoran Baru. Ia sempat berpikir, apakah Anjani juga sedang melihat senja yang sama di suatu tempat? Tapi pikiran itu cepat berlalu. Tenggat waktu pengiriman ke department store tinggal 2 minggu lagi, kata Baskoro. Suaranya kaku. Kita harus mengirim 12 potong kain batik untuk koleksi musim semi. Untuk sulaman 12 potong itu, apa ibu bisa mengerjakannya sendiri? Suryani tidak bisa menjawab. Di atas bingkai sulam tergeletak kain sutra yang sobek. Wajah asli seorang maestro 40 tahun terpampang di sana. Tangannya yang tak pernah benar-benar memegang jarum itu gemetar hebat. Clara sambil mengutak-atik tabletnya bergumam, saya coba cari media sosial mantan istri bapak ya. Siapa tahu ada data motif lain. Baskoro mengangguk. Suryani menatap kain yang sobek itu. Tangannya yang keriput mencengkeram kain. Emosi yang tak jelas, entah marah atau takut, tergambar di wajahnya. Kegelapan mulai turun di luar jendela galeri. Lampu di papan nama batik Suryani Kencana menyala. Tulisan tradisi 40 tahun itu bersinar, tapi di dalamnya kosong.
karena orang yang memiliki keahlian sejati telah pergi. Pada saat yang sama, Anjani sedang duduk di dalam bus antar kota. Cahaya lampu Jakarta perlahan menjauh di luar jendela. Di pangkuannya tergeletak bingkai sulam tua. Anjani memeluknya erat sambil memejamkan mata. Anjani belum tahu apa yang sedang terjadi. Di depan loket bank, Anjani membeku. Kertas yang diberikan petugas bank itu bertuliskan aset dibekukan. Ibu, semua rekening atas nama ibu dalam status sita jaminan. Tidak bisa melakukan penarikan. Anjani menatap kertas itu lagi. Tulisannya tampak kabur. Pandangannya berkunang-kunang. Kartu kredit juga. Suara petugas bank terdengar jauh. Anjani mengeluarkan dompetnya. Uang tunai 32.000. Hanya itu yang ia punya. Setelah bekerja 20 tahun, yang tersisa di tangannya hanya 32.000. Setelah keluar dari bank, Anjani berdiri termangu di pinggir jalan. Saat itu jam makan siang, orang-orang berlalu lalang dengan sibuk. Ada yang tertawa, ada yang menelepon. Hanya Anjani yang mematung di tempatnya. Ia tak punya tempat tujuan. Selama 20 tahun menikah, dunia Anjani hanyalah Batik Suryani Kencana. Teman, kerabat, semua sudah lama putus kontak. Karena ibu mertuanya tidak suka. Suryani tidak senang jika Anjani bertemu atau menelepon seseorang. Begitulah, Anjani perlahan-lahan terhapus dari dunia. Menjelang malam, Anjani mencari sebuah losmen murah. Ia membayar biaya sewa Rp12.000 dan masuk ke dalam. Setelah berganti pakaian, ia berbaring di kasur yang tipis. Rasa lelah langsung menderanya. Begitu memejamkan mata, ia langsung tertidur. Hari pertama berlalu begitu saja. Hari kedua, hari ketiga, Anjani makan, tidur, dan mandi di losmen itu. Ia makan dengan telur rebus dan teh manis untuk menghemat. Uang 32.000 itu cepat habis. Pada malam hari ketiga, pemilik losmen menghampiri Anjani. "Mbak, kami tidak menerima tamu jangka panjang. Hari ini hari terakhir ya." Anjani mengangguk. Ia bahkan tak punya tenaga untuk berdebat. Ia mengemasi barang-barangnya dan keluar. Udara malam terasa dingin. Di sakunya tersisa selembar uang 5.000. Ia duduk di bangku halte bus. Mengeluarkan ponsel dari tasnya. Baterainya tersisa 10%. Anjani ragu-ragu sejenak, lalu menekan sebuah nomor. Nada sambung berbunyi 3 kali. Sepertinya tidak akan diangkat. Setelah nada sambung keempat, panggilan itu terhubung. "Halo?" Suara putrinya Dewi. Usianya 19 tahun, mahasiswi tingkat pertama. Satu-satunya darah daging Anjani, tenggorokan Anjani tercekat. "Dewi, ini ibu." Suara Dewi terdengar dingin. Tak ada lagi kehangatan seperti dulu saat memanggil ibunya. Jantung Anjani mencelos. "Ibu sekarang sedang dalam kesulitan. Bolehkah ibu menginap beberapa hari di kosmu?" Ia tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Terdengar helaan napas dari seberang telepon. "Bu, aku tahu. Ayah dan nenek menuntut ibu kan?" Anjani tak bisa berkata apa-apa. "Aku akan netral." Suara Dewi terdengar tegas. Seolah itu adalah naskah yang sudah disiapkan. "Ayah dan ibu kan orang tuaku. Aku tidak akan memihak salah satu. Maaf." Telepon ditutup. Anjani meletakkan ponselnya di pangkuan. Layarnya mati. Di layar hitam itu terpantul wajahnya sendiri. Tampak begitu menyedihkan, netral. Kata itu menusuk jantung Anjani seperti belati. Putrinya memilih netral, itu artinya ia tidak berada di pihak ibunya. Selama 20 tahun ia begadang menjahit. Dengan uang itu ia membiayai les putrinya, membayar uang kuliahnya. Ia memegang jarum hingga jari-jarinya kaku. Semuanya demi putrinya. Tapi putrinya bilang ia netral. Air mata Anjani mengalir. Cacian ibu mertua, pengabaian suami, semua bisa ia tahan. Tapi penolakan putrinya berbeda. Rasanya seperti ada lubang menganga di dadanya. Ia menangis terseduh-seduh. Orang-orang yang lewat meliriknya, tapi ia tak peduli. Saat air matanya berhenti, malam sudah larut. Anjani mengeluarkan bingkai sulam dari tasnya. Di bawah cahaya lampu jalan, rangka kayunya bersinar samar. Ia membaliknya. Terukir sebuah nama, Ningsih. Nama neneknya, Eyang Ningsih. Orang yang mengajarinya menyulam. Dari cara memegang jarum hingga memasukkan benang emas, semua ia pelajari dari neneknya. Neneknya meninggal saat Anjani berusia 12 tahun. Terakhir kali ia melihatnya adalah di ranjang rumah sakit. Anjani kuncinya ada di tempat Eyang dilahirkan. Kata-kata neneknya terngiang kembali.
tempat Eyang dilahirkan. Itu adalah kampung halaman neneknya, sebuah desa di pedalaman Solo. Tempat Anjani lahir dan tinggal hingga usia 5 tahun. Anjani berdiri dari duduknya. Ia mencari di internet di mana letak terminal bus antar kota. Jaraknya sekitar 40 menit berjalan kaki. Sisa uang 5.000. Ia tidak tahu apakah cukup untuk ongkos bus, tapi ia tetap melangkahkan kakinya. Sambil berjalan di malam hari, Anjani berpikir, di Jakarta tak ada lagi tempat untuknya. Batik Suryani Kencana yang ia abdikan selama 20 tahun, putrinya yang ia besarkan, semua telah memunggunginya. Yang tersisa hanyalah sebuah bingkai sulam tua. Saat tiba di terminal, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Bus pertama berangkat pukul 5. Anjani duduk di kursi ruang tunggu memeluk bingkai sulamnya. Sentuhan dingin kayu terasa di jantungnya. Neneknya yang telah meninggal 33 tahun lalu. Apakah peninggalannya masih ada di sana? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kunci itu? Ia tidak tahu, tapi hanya ke sanalah ia bisa pergi. Fajar mulai menyingsing, langit perlahan memutih. Anjani berjalan ke loket. Ia mengeluarkan uang 5.000 yang lecek dari sakunya. Bus ke Solo, Bu. Untungnya harganya 3.800. Tangan Anjani gemetar saat menerima tiket. Ia akan meninggalkan Jakarta, menempuh kembali jalan yang ia lalui 20 tahun lalu saat menikah, tapi dengan arah yang berlawanan. Ia naik ke dalam bus, duduk di dekat jendela. Saat bus mulai berjalan, gedung-gedung Jakarta perlahan menjauh. Anjani menatap keluar jendela, lalu memejamkan mata. Ia sudah jatuh ke titik terendah. Tak ada lagi tempat untuk turun. Kalau begitu, apakah sekarang yang tersisa hanyalah jalan untuk naik? Anjani tidak tahu. Ia hanya bisa pasrah di dalam bus memeluk erat bingkai sulamnya. Kunci yang ditinggalkan neneknya, apapun itu ia harus menemukannya. Bus tiba di terminal Tirtonadi Solo pada pukul 9 pagi. Anjani turun dari bus dan melihat sekeliling. Sudah 30 tahun berlalu, gedung terminalnya sudah baru, tapi aroma udaranya masih sama, aroma tanah dan rumput yang khas pedesaan. Anjani menunggu angkutan desa di halte depan terminal. Kampung halaman neneknya masih harus ditempuh sekitar 40 menit lagi dari terminal. Ia membayar ongkos 1.200.000 dan naik. Di sakunya kini hanya tersisa beberapa keping koin 100-an. Angkutan desa itu berjalan melewati jalanan berkelok di pegunungan. Di luar jendela terhampar sawah dan ladang. Rumah-rumah kaca berjejer dan di beberapa tempat terlihat rumah-rumah kosong. Pemandangan khas pedesaan yang ditinggalkan kaum mudanya dan hanya menyisakan kaum tua. Saat turun di pemberhentian terakhir, gerbang desa terlihat. Anjani berjalan mengikuti ingatannya, meskipun samar, karena ia meninggalkannya saat berusia 5 tahun. Kakinya seolah mengingat jalan. Belok ke kiri, menyeberangi sungai kecil, lalu menaiki bukit. Rumah neneknya seharusnya ada di sana. Di atas bukit ada sebuah rumah. Anjani menghentikan langkahnya, napasnya tercekat. Rumah itu telah menjadi reruntuhan. Genteng atapnya setengah runtuh dan halaman rumahnya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Pintu gerbangnya terbuka miring, tiang-tiang kayunya lapuk dan miring. Waktu 30 tahun telah membuat rumah itu menjadi seperti ini. Anjani perlahan masuk ke halaman. Ia berjalan menerobos ilalang. Ini adalah halaman tempatnya bermain waktu kecil. Tempat neneknya menjemur pakaian, tempat Anjani bermain masak-masakan. Semua kenangan itu kini tertutup ilalang. Saat menginjak teras, kakinya terperosok. Kayunya sudah lapuk dan berlubang. Anjani dengan hati-hati menarik kakinya dan menginjak bagian lain. Terdengar suara berderit, tapi teras itu tidak ambruk. Ia membuka pintu kamar utama. Bau debu yang apek langsung menyeruak. Ia terbatuk-batuk. Ruangan itu kosong. Dindingnya lembab dan berjamur dan lantai tikarnya sobek-sobek. Tak ada perabotan yang tersisa. Anjani terduduk di tengah ruangan. Apa yang ia harapkan? Apa yang bisa tersisa di rumah yang telah ditinggalkan selama 30 tahun? Kunci yang disebut neneknya mungkin hanyalah igawan terakhir orang yang sekarat. Saat itu tetesan hujan mulai turun. Awalnya hanya 1-2 tetes. Tak lama kemudian menjadi deras. Air hujan merembes masuk melalui celah atap yang runtuh. Anjani pindah ke sudut yang tidak bocor. Hujan turun semalaman.
Anjani duduk meringkuk di bawah teras, dingin dan lapar. Dengan uang koin di sakunya, ia tak bisa membeli apa-apa. Ia memeluk bingkai sulamnya dan meringkuk sekecil mungkin. Ia tidak bisa tidur. Hujan baru berhenti menjelang fajar. Anjani bangkit dengan tubuh yang kaku. Seluruh badannya terasa pegal. Perutnya perih karena tidak makan semalaman. Tapi setidaknya saat hari terang, ia bisa melihat isi rumah dengan lebih jelas. Anjani memeriksa setiap ruangan. Kamar utama, kamar samping, dapur, semuanya kosong. Tempat terakhir yang tersisa adalah loteng. Ada sebuah pintu kecil di langit-langit. Tempat yang dulu dilarang neneknya untuk dinaiki. Anjani mencari sesuatu yang bisa dijadikan pijakan. Ia mengambil sebuah kotak kayu yang tergeletak di halaman dan menggunakannya untuk naik. Ia mengulurkan tangan dan mendorong pintu loteng. Debu berjatuhan. Ia memejamkan mata dan memalingkan wajah. Setelah debu reda, ia mengintip ke dalam loteng. Gelap, tapi ada sesuatu yang terlihat. Di sudut ada sebuah benda yang ditutupi kain. Anjani mengulurkan tangan dan menariknya. Berat, ternyata sebuah peti kayu. Sepertinya terbuat dari kayu jati tua. Permukaannya tertutup debu tebal, tapi petinya sendiri masih kokoh. Ditutupnya terukir motif Garuda. Jantung Anjani mulai berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Hal pertama yang terlihat adalah kain sutra. Di atas kain sutra merah, tersulam seekor Garuda emas dengan benang emas. Garuda yang membentangkan sayapnya terbang di antara awan. Setiap helai bulunya begitu detail seolah hidup. Anjani menahan napas. Ia mengenal motif ini. Motif yang disuruh ibu mertuanya untuk disulam di kain pelantikan presiden. Garuda yang disebut sebagai teknik rahasia 4 generasi keluarga batik Suryani Kencana. Tapi aslinya ada di sini, di dalam loteng rumah neneknya. Di bawah kain itu ada gulungan benang emas dan perak. Meskipun sudah tua, warnanya tidak pudar. Benang emas asli yang dibuat dengan cara lama. Barang langka yang sulit ditemukan sekarang. Di bawahnya lagi ada sebuah buku sketsa. Sampulnya sudah menguning. Ia membukanya. Setiap halaman dipenuhi gambar motif. Garuda, seruni, bangau, bunga plum, awan, teratai. Semuanya digambar dengan tangan. Di sudut kanan bawah ada tulisan kecil. Ningsih dan sebuah tanggal. Ini adalah desain-desain yang digambar neneknya. Asli dari semua motif yang ia sulam selama 20 tahun di rumah mertuanya. Semua yang diakui ibu mertuanya sebagai teknik rahasia keluarganya ternyata adalah milik keluarga Anjani. Di bagian paling bawah buku sketsa ada sebuah amplop, sebuah surat. Di bagian depannya tertulis untuk Anjani. Tulisan tangan neneknya. Anjani mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Haruskah ia membukanya? Neneknya meninggal 33 tahun yang lalu. Saat itu Anjani berusia 12 tahun. Neneknya pasti sudah menulis surat ini saat itu. Pesan terakhir untuk cucu perempuannya yang berusia 12 tahun. Anjani mendekap amplop itu ke dadanya. Ia belum bisa membukanya. Hatinya belum siap. Rasanya jika ia membuka surat ini sesuatu akan berakhir. Atau sesuatu akan dimulai. Nah, apapun itu, ia belum sanggup menanggungnya sekarang. Ia turun ke teras sambil memeluk peti itu. Sinar matahari pagi menyinari halaman. Anjani kembali mengeluarkan kain sutra dari dalam peti dan menerawangnya di bawah sinar matahari. Benang emasnya berkilauan. Setelah lebih dari 30 tahun, sinarnya masih hidup. Saat itu terdengar suara orang dari halaman. Suara ilalang yang diterobos. Anjani mengangkat kepala. Seseorang mendekat. Seorang pria parubaya memakai sepatu bot karet dan jaket, sepertinya seorang petani. Pria itu berhenti saat melihat Anjani. "Mbak, ini cucunya Bu Ningsih ya?" Anjani mengangguk. Suaranya tak mau keluar. "Saya Pak Lurah. Tadi malam saya lihat ada cahaya di sini, saya kira ada apa?" Pria itu melangkah masuk ke halaman. Ia melirik peti yang dipeluk Anjani. "Wah, sudah ketemu ya barangnya Eyang Ningsih. Warga desa saya larang sentuh, jadi saya yang jagain." Mata Anjani berkaca-kaca. Selama lebih dari 30 tahun, ada orang yang menjaga barang-barang neneknya. Kebetulan sekali Mbak datang. Bu Wati dari tadi nyariin cucunya. Bu Wati?
Anjani baru pertama kali mendengar nama itu. Ibu yang punya sanggar tenun di ujung desa. Dulu katanya pernah kerja bareng Eyang Ningsih. Beliau pesan betul, kalau cucunya datang tolong langsung dibawa ke sana. Jantung Anjani berdebar. Seseorang yang pernah bekerja bersama neneknya, orang itu masih hidup dan menunggunya. Pak Lurah menatap Anjani dengan dahi berkerut. Tapi, Mbak tidur di mana? Jangan-jangan di sini? Anjani hanya tersenyum lemah sebagai jawaban. Pak Lurah berdecak. Aduh, jangan begitu. Ayo, sarapan dulu di rumah saya. Istri saya pasti sudah masak sayur lodeh. Air mata Anjani mengalir. Ini adalah makanan hangat pertama yang akan ia makan setelah 2 hari. Kebaikan dari orang asing di desa yang asing. Sambil memeluk peti, ia mengikuti Pak Lurah. Surat di dalam amplop terasa di dadanya. Surat yang belum dibuka, pesan terakhir neneknya dan nama Buati, rekan lama neneknya. Kenapa orang itu mencarinya? Apa yang ada di sanggar tenun di ujung desa? Anjani tidak tahu, tapi ia merasakan langkahnya menjadi lebih ringan. Berbeda dengan perasaannya 2 hari lalu saat ia lari dari Jakarta. Sesuatu sedang terhubung, seolah benang yang putus disambung kembali. Ia makan semangkuk soto hangat di rumah Pak Lurah. Rasanya ia ingin menangis saat menyantap nasi itu. Makanan yang layak pertama setelah 2 hari. Istri Pak Lurah terus menawarinya lauk dan menyuruhnya makan lebih banyak. Anjani berulang kali mengucapkan terima kasih. Setelah makan, Pak Lurah mengantarnya. Mereka berjalan sekitar 10 menit ke ujung desa, melewati pematang sawah dan menyeberangi sungai kecil. Di bawah bukit terlihat sebuah bangunan rendah, atap genteng, dinding putih. Bangunan tua tapi terawat dengan baik. Itu sanggar Buati. Sanggar tenun, tapi beliau juga menyulam, membatik. Pokoknya orang paling terampil di desa ini. Pak Lurah hanya mengantar sampai di sana dan kembali. Katanya pekerjaan di sawah sudah menunggu. Anjani berdiri sendirian di depan sanggar. Di depan pintu tergantung papan nama kayu, Sanggar Tenun Wati. Tulisannya kasar tapi terlihat diukir dengan sepenuh hati. Ia mengetuk pintu. Terdengar suara dari dalam. Suara langkah kaki mendekat. Lalu pintu terbuka. Seorang wanita tua. Usianya sekitar 68 tahun tapi punggungnya masih tegap. Rambut putihnya diikat rapi dan sorot matanya tajam. Tatapannya yang mengamati Anjani dari atas ke bawah terasa ketus. Cari siapa? Itu adalah kata pertamanya. Anjani tersentak. Saya cucunya Ibu Ningsih, kata Pak Lurah. Ibu mencari saya. Mata wanita tua itu membelalak. Tatapan tajamnya goyah. Wanita itu menatap wajah Anjani lama sekali. Seolah sedang memastikan sesuatu. Masuk. Wanita itu berbalik. Anjani masuk ke dalam sanggar. Ruangan itu lebih luas dari yang ia bayangkan. Di satu sisi dinding ada alat tenun dan di sisi lain tergantung beberapa bingkai sulam. Di langit-langit bergantungan gulungan benang aneka warna. Sinar matahari masuk melalui jendela, memantul di gulungan benang dan menciptakan pelangi. Duduk. Wanita tua itu menunjuk sebuah bantal duduk. Anjani duduk dengan hati-hati. Wanita tua itu duduk di seberangnya dan kembali menatap Anjani lekat-lekat. Mirip sekali, mata dan hidungnya. Anjani diam saja karena tidak mengerti maksudnya. Ningsih, nenekmu maksudku. Suara wanita tua itu sedikit melunak. Anjani baru mengangguk. Kata orang-orang, saya memang mirip Eyang. Bukan cuma mirip, seperti pinang dibelah 2. Wanita tua itu berdiri. Ia pergi ke lemari laci di sudut ruangan dan mengambil sesuatu. Sebuah foto tua. Bukan foto hitam putih, tapi foto berwarna yang warnanya sudah sangat pudar. Sepertinya sudah lebih dari 30 tahun. Wanita itu menyodorkan foto itu kepada Anjani. Anjani menerimanya. Tangannya gemetar. Di dalam foto itu ada 2 orang wanita, duduk berdampingan sambil menyulam. Yang satu terlihat berusia awal 30-an, yang satu lagi sekitar 50-an, keduanya menunduk ke bingkai sulam menggerakkan jarum, senyum terukir di wajah mereka. Yang kiri itu aku, yang kanan nenekmu 35 tahun yang lalu. Anjani menatap wanita di sebelah kanan. Neneknya terlihat lebih muda dari yang ia ingat. Bukan wajah tirus yang terakhir kali ia lihat di ranjang rumah sakit. Wajahnya sehat dan tersenyum cerah. Eyang. Tanpa sadar kata itu keluar dari mulut Anjani. Matanya berkaca-kaca. Wanita tua itu
Wati menatap Anjani sejenak lalu membuka mulut. Nenekmu itu jenius sejati. Anjani mengangkat kepala. Mata Wati juga basah. Aku yang merasa jago menyulam ini tidak ada apa-apanya di depan Ningsih. Tangannya itu seperti punya sihir. Caranya memainkan benang emas itu luar biasa. Wati menatap keluar jendela. Matanya menerawang jauh. 35 tahun yang lalu ada orang dari Kementerian Kebudayaan datang. Mereka merekomendasikan nenekmu sebagai penerima anugerah Maestro Seni Nasional untuk kategori sulam tradisional. Tinggal lolos seleksi saja. Dia bisa jadi aset negara. Anjani menahan napas. Ia baru tahu kalau neneknya adalah kandidat Maestro Seni Nasional. Tapi beliau meninggal sebelum penetapan. Tiba-tiba pingsan. Pendarahan otak. Suara Wati bergetar. Anjani juga ingat kejadian itu. Hari ketika ia mendengar kabar neneknya tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Anjani yang berusia 12 tahun hanya bisa menangis sambil memegang tangan neneknya. Penetapan maestro hanya bisa untuk orang yang masih hidup. Begitu Ningsih meninggal, semuanya dibatalkan. Keahliannya, pengabdiannya selama puluhan tahun hilang begitu saja tanpa selembar surat pun. Wati mengepalkan tangannya. Sebuah amarah lama terasa dari gerakannya. Kamu tidak tahu betapa marahnya aku waktu itu. Orang-orang yang kemampuannya jauh di bawah Ningsih dapat gelar maestro masuk TV, dapat penghargaan. Setiap kali melihat itu, aku geram sekali. Anjani teringat ibu mertuanya, Suryani, yang disebut maestro 40 tahun. Orang yang tidak pernah benar-benar memegang jarum tapi mengklaim karya Anjani sebagai miliknya. Orang seperti itu yang diwawancara karena membuat kain untuk pelantikan presiden, Bu. Anjani dengan hati-hati angkat bicara. Saya juga menyulam, saya belajar dari Eyang. Mata Wati berbinar. Ia memegang tangan Anjani, memeriksa jari-jarinya satu persatu. Ujung jarinya kapalan dan di samping kukunya ada bekas tusukan jarum. Tangan ini. Suara Wati bergetar, sama persis dengan tangan Ningsih. Air mata mengalir dari mata Wati. Anjani pun ikut menangis. Untuk beberapa saat, mereka hanya duduk berhadapan dan menangis. Beberapa saat kemudian, Wati mengusap air matanya. Sambil terisak, ia berdiri. Tunggu sebentar. Wati masuk ke kamar dalam. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sesuatu. Sebuah bingkai sulam. Bukan barang baru, tapi terawat dengan baik. Ini. Wati memberikan bingkai sulam itu kepada Anjani. Coba sulam, aku mau lihat seberapa hebat kemampuanmu. Anjani menerima bingkai sulam itu, beratnya terasa akrab di tangannya. Wati mengambilkan benang dan jarum. Anjani memasukkan benang ke jarum. Tangannya bergerak dengan sendirinya. Jarum masuk ke dalam kain. Satu tusukan, dua tusukan. Anjani menggerakkan jarum tanpa berpikir. Pekerjaan yang telah ia lakukan selama 20 tahun, ia bisa melakukannya bahkan dengan mata tertutup. Wati mengamati gerakan tangan Anjani. Matanya semakin membelalak, mulutnya ternganga. Luar biasa, desahnya. Anjani berhenti dan mengangkat kepala. Benar-benar seperti Ningsih hidup kembali. Bagaimana bisa sama persis begini? Wati kembali memegang tangan Anjani. Kali ini dengan erat. Tinggallah di sini, di sanggarku. Anjani mengerjapkan matanya. Ia tidak langsung mengerti maksudnya. Kamu tidak punya tempat tujuan, kan? Aku bisa lihat dari matamu. Itu mata orang yang terusir. Anjani tidak menjawab. Karena apa yang dikatakan Wati benar. Ada kamar kosong di sanggar. Kamu bisa tinggal di sana. Makan kita sama-sama. Sebagai gantinya, bantu aku kerja. Aku sudah tua. Tanganku tidak sekuat dulu lagi. Air mata Anjani kembali mengalir. 3 hari yang lalu, ia hampir menjadi gelandangan. Tak ada yang mengulurkan tangan. Tapi di desa asing ini, teman lama, neneknya mengulurkan tangan untuknya. Terima kasih. Ia menunduk, suaranya bergetar. Bu, terima kasih banyak. Wati melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya membayar utangku pada Ningsih. Wati mengambil sesuatu lagi dari laci. Sebuah kotak. Saat dibuka, isinya adalah sebuah DVD. Ini video nenekmu. Mata Anjani membelalak. 35 tahun yang lalu direkam oleh Balai Budaya setempat. Dibuat untuk penilaian maestro. Tapi setelah Ningsih meninggal, video itu teronggok di gudang. 10 tahun yang lalu, Balai Budaya menghubungiku. Katanya sudah direstorasi ke bentuk DVD. Anjani menerima kotak DVD itu.
Tangannya gemetar. Video neneknya. Sosok neneknya yang telah meninggal 33 tahun lalu dalam keadaan hidup ada di dalam sini. Aku belum menontonnya. Aku takut menontonnya sendirian. Wati tersenyum getir. Aku menyimpannya untuk ditonton bersamamu. Aku tahu cucu Ningsih pasti akan datang. Anjani memeluk kotak DVD itu. Mungkin ia bisa mendengar suara neneknya. Setelah 33 tahun. Di luar jendela, matahari mulai terbenam, semburat jingga menyelinap masuk ke dalam sanggar. Gulungan-gulungan benang berubah warna menjadi oranye. Anjani menatap Wati. Berbeda dengan kesan pertamanya yang ketus, ia adalah orang yang berhati hangat. Teman neneknya. Ikatan 35 tahun yang lalu kini mengulurkan tangan kepada Anjani. Benang yang ia kira putus, kini tersambung kembali. Sudah 2 minggu Anjani tinggal di sanggar Bu Wati. Setiap pagi ia bangun dan menyulam. Ia membuka buku sketsa peninggalan neneknya dan menyalin satu persatu motifnya ke atas sapu tangan. Garuda, seruni, bunga plum. Setiap kali jarum menari di atas kain, hatinya terasa tenang. Suatu pagi, Bu Wati berkata kepada Anjani, besok hari pasaran, coba kamu jual di sana. Anjani mengangkat kepala. Sudah ada sekitar 15 sapu tangan yang menumpuk. Saya? Iya. Itu kan hasil karyamu. Harus dijual atas namamu sendiri. Anjani ragu. Selama 20 tahun ia tidak pernah menjual sesuatu atas namanya sendiri. Semua yang dibuat di Batik Suryani Kencana dirilis atas nama ibu mertuanya. Anjani hanyalah bayangan. Saya takut, katanya jujur. Bu Wati tersenyum. Apa yang ditakutkan? Kalau tidak laku ya sudah. Anggap saja jalan-jalan berjemur. Keesokan paginya, Anjani membungkus sapu tangan itu dengan kain dan berangkat ke pasar. Pasar itu berjarak 20 menit naik bus dari desa. Saat tiba, para pedagang sudah menggelar lapak mereka. Ibu-ibu penjual sayur, bapak-bapak penjual ikan, nenek-nenek penjual kue. Suara riuh rendah memenuhi udara pagi. Anjani mencari tempat di sudut pasar. Ia menggelar tikar dan menata sapu tangan satu persatu. Sulaman warna-warni itu berkilauan di bawah sinar matahari. Anjani meletakkan selembar kertas di depan sapu tangannya. Sapu tangan sulam Rp10.000. Tulisan itu ia tulis dengan tangan gemetar. Orang-orang berlalu lalang, mereka hanya melirik, sekilas lalu pergi. 1 jam berlalu, tak ada seorang pun yang berhenti. Anjani semakin minder. Memang tidak bisa ya. Apa kemampuanku kurang? Pikiran negatif memenuhi kepalanya. Saat itu, seseorang berhenti di depan lapaknya. Ia mendongak, ternyata seorang nenek, punggungnya bungkuk dan ia memakai tongkat, sepertinya berusia 80-an. Nenek itu mengamati sapu tangan dengan saksama. Motif ini, gumam nenek itu. Jarinya mengelus sulaman Garuda. Seperti pernah lihat di mana, jantung Anjani berdebar. Nenek itu menatap sapu tangan itu cukup lama lalu mengangkat kepala. Ini kamu yang buat, Nduk? Iya, Nek. Saya yang menyulamnya. Mata nenek itu berbinar. Pintar sekali. Zaman sekarang sudah tidak ada yang mau menyulam dengan tangan begini. Nenek itu mengeluarkan dompetnya. Ia menyodorkan selembar uang Rp10.000. Nenek beli satu. Anjani memberikan sapu tangan itu sambil menunduk. Penjualan pertama. Saat uang Rp10.000 itu menyentuh tangannya, mata Anjani berkaca-kaca, hanya Rp10.000. Tapi itu adalah uang pertama yang Anjani hasilkan atas namanya sendiri dalam 20 tahun. Nenek itu membawa sapu tangan itu dan menunjukkannya kepada ibu penjual di lapak sebelah. Lihat ini, zaman sekarang masih ada yang bisa menyulam tangan sebagus ini. Ibu itu membelalakkan matanya. Ia berjalan ke arah lapak Anjani. Wah, benar. Ini bukan buatan mesin. Buatan tangan, Bu, jawab Anjani. Ibu itu mengambil satu sapu tangan. Ia membolak-baliknya. Bagian belakangnya pun rapi, bukti sulaman tangan asli. Aku juga mau satu. Ibu itu memberikan uang Rp10.000. Pedagang lain di sebelahnya juga ikut mendekat. Aku juga. Lapak yang selama 1 jam tidak dilirik orang kini mulai dikerumuni. Mereka melihat, memegang dan membeli sapu tangan itu. Menjelang siang, dari 15 sapu tangan 12 diantaranya terjual. Rp120.000. Anjani menatap uang itu dengan bingung. Sore harinya, serombongan turis asing muncul di pasar. Sepertinya mereka datang untuk melihat pasar tradisional. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda, berhenti di depan lapak Anjani. Rambutnya pirang dan matanya biru, ia mengambil sebuah sapu tangan dan berdecak kagum.
Oh my God, beautiful. Wanita itu membeli 3 sapu tangan yang tersisa, lalu ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Ia memotret Anjani bersama sapu tangannya. Anjani tersenyum canggung. Thank you, Korean Indonesian artist. Wanita itu mengacungkan jempol. Anjani tidak begitu mengerti artinya, tapi ia menunduk berterima kasih. Malam itu, saat kembali ke sanggar Buati, Anjani meletakkan uang 200.000 di atas meja. Tangannya gemetar. Habis semua. Mata Buati membelalak. Semuanya? Iya, 15,15-nya habis. Buati tertawa terbahak-bahak. Senyum cerah merekah di wajahnya yang keriput. Tuh kan, kemampuanmu itu memang luar biasa. Anjani ikut tersenyum. Senyum tulus pertama setelah sekian lama. Beberapa hari kemudian terjadi hal aneh. Ponsel Buati terus berdering dari nomor tak dikenal. Halo? Iya, benar di sini. Apa? Ekspresi Buati semakin aneh. Setelah menutup telepon, ia memanggil Anjani. Anjani, lihat ini. Buati menunjukkan layar ponselnya. Sebuah media sosial asing. Di layar ada wajah Anjani. Foto yang diambil di pasar. Wajahnya yang tersenyum canggung sambil memegang sapu tangan. Di bawah foto itu ada tulisan berbahasa Inggris. Buati membacakannya, Hidden Indonesian Artisan, artinya perajin tersembunyi dari Indonesia. Sepertinya Anjani tak percaya. Foto yang diunggah wanita asing itu menjadi viral di luar negeri. Ratusan komentar membanjirinya, emotikon hati berjejer. Seminggu kemudian, stasiun TV lokal menghubunginya. Mereka ingin meliput perajin sulam tangan di pasar tradisional. Awalnya Anjani ingin menolak, ia takut berhadapan dengan kamera. Buati mendorongnya. Pergilah, kamu harus dikenal. Mau sembunyi seumur hidup. Hari liputan, Anjani duduk di depan lapaknya di pasar. Kamera mulai merekam. Wartawan bertanya, teknik sulam ini belajar dari mana, Bu? Saya belajar dari nenek saya. Suara Anjani bergetar. Tapi ia berbicara dengan jelas. Nenek saya adalah pewaris sulam keraton. Nenek buyut saya dulu adalah seorang abdi dalem di keraton pada akhir zaman kolonial. Ini adalah teknik yang diturunkan 4 generasi. Di depan kamera, ia untuk pertama kalinya menceritakan kisahnya. Tanpa menyembunyikannya. Nama neneknya, Ningsih. Nama itu untuk pertama kalinya ia perkenalkan kepada dunia. Acara itu ditayangkan pada akhir pekan. Ia pikir, karena hanya stasiun TV lokal, penontonnya tidak akan banyak. Tapi sehari setelah penayangan, terjadi hal yang tak terduga. Sebuah surat tercatat datang ke sanggar Buati. Ditujukan untuk Anjani. Saat membuka amplopnya, ada selembar kertas di dalamnya. Anjani membeku saat membacanya. Surat panggilan, gugatan atas penipuan, penggugat, Batik Suryani Kencana, tergugat, Anjani, tangannya gemetar. Kertas itu terlepas dari genggamannya. Kertas itu jatuh ke lantai. Buati mengambil dan membacanya. Wajahnya mengeras. Apa-apaan ini? Katanya kamu mencuri desain Batik Suryani Kencana dan menjualnya. Anjani tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Wajahnya yang muncul di TV ternyata menjadi bumerang. Ibu mertuanya pasti sudah melihat. Teknik sulam keraton 4 generasi. Kalimat yang diucapkan Anjani di TV itu pasti telah menyinggung ibu mertuanya. Karena itu bertentangan langsung dengan klaim teknik rahasia 4 generasi Batik Suryani Kencana yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Anjani terduduk di lantai. Beberapa hari yang lalu ia begitu bahagia. Menghasilkan uang dengan namanya sendiri, masuk TV memperkenalkan nama neneknya kepada dunia. Setelah 20 tahun ia merasa bisa bernapas lega. Tapi kini ia kembali terpuruk. Ibu mertuanya benar-benar tidak akan melepaskannya. Baik ia hidup tenang maupun mencoba bangkit, ibu mertuanya akan selalu berusaha menginjaknya. Buati duduk di samping Anjani, mengelus punggungnya. Menangislah, menangis sepuasnya. Anjani menangis terseduh-seduh. Dari kebahagiaan ke keputusasaan, dari terang ke gelap. Rasanya seperti jatuh lagi. Tapi tangan Buati terasa hangat. Ia tidak sendirian. Sambil menangis, ia merasakan kehangatan tangan itu. Air matanya menetes di atas surat gugatan yang tergeletak di lantai. Tulisannya luntur,
Tapi kata penipuan tetap terlihat jelas. Pertarungan baru saja dimulai. Keesokan harinya setelah menerima surat gugatan, Anjani pergi ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kota. Buati yang memberitahunya bahwa di sana ia bisa mendapatkan konsultasi hukum gratis. Gedung LBH adalah sebuah bangunan tua 2 lantai. Saat menaiki tangga, ia melihat beberapa orang duduk di ruang tunggu. Setelah menunggu sekitar 1 jam, giliran Anjani tiba. Saat masuk ke ruang konsultasi, seorang pengacara muda duduk di sana. Sepertinya usianya awal 30-an. Anjani menyodorkan surat gugatan itu. Pengacara itu membacanya dengan saksama. Alisnya berkerut. Anda digugat atas penipuan, ya. Isinya, Anda menggunakan desain batik Suryani Kencana tanpa izin untuk dijual. Anjani mengangguk. Suaranya tak mau keluar. Klaim pihak penggugat adalah motif-motif ini merupakan teknik rahasia yang diturunkan 4 generasi di keluarga mereka. Logikanya, Anda sebagai tergugat mempelajari teknik rahasia ini selama pernikahan dan kemudian mencurinya. Anjani mengepalkan tangannya, rasa kesal memuncak di dadanya. Itu bohong, suaranya bergetar. Motif-motif itu milik nenek saya. Saya mempelajarinya dari nenek sejak kecil. Ibu mertua saya bahkan tidak tahu cara memegang jarum. Pengacara itu mengangguk. Jika apa yang Anda katakan benar, kita bisa melakukan gugatan balik. Atas tuduhan palsu, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak cipta. Mata Anjani membelalak. Kata gugatan balik membuat jantungnya berdebar. Tapi kita butuh bukti. Bukti yang bisa menunjukkan bahwa motif-motif ini adalah milik nenek Anda. Anda punya? Anjani terdiam. Bukti. Ia teringat peti peninggalan neneknya, buku sketsa dan kain sulam asli. Tapi apakah itu cukup? Saya punya buku sketsa peninggalan nenek saya. Ada gambar motif dan tanggalnya. Kain sulam aslinya juga ada. Pengacara itu mencatat. Itu bagus. Jika tanggalnya lebih dulu dari klaim pihak batik Suryani Kencana, itu bisa menjadi bukti kuat. Tapi akan lebih baik jika ada bukti yang lebih kuat lagi, seperti kesaksian pihak ketiga atau catatan resmi. Anjani berpikir, catatan resmi. Tiba-tiba ia teringat kata-kata Buati. Cerita tentang Kementerian Kebudayaan yang merekomendasikan neneknya sebagai maestro. Dan video yang direkam saat itu. Mungkin ada video, kata Anjani. Mata pengacara itu berbinar. Video direkam 35 tahun yang lalu untuk penilaian maestro. Video nenek saya mendemonstrasikan teknik sulamnya. Katanya ada di balai budaya setempat. Pengacara itu meletakkan pulpennya. Cari video itu. Jika itu adalah video yang direkam oleh institusi resmi, kekuatan buktinya sangat besar. Jika di dalam video itu nenek Anda menjelaskan tentang motif ini, itu akan menjadi bukti yang menentukan. Anjani keluar dari kantor LBH dan langsung kembali ke sanggar Buati. Napasnya terengah-engah, tapi langkahnya cepat. Begitu membuka pintu sanggar, ia langsung memanggil Buati. Bu, di mana video itu? Video Eyang? Buati mengangkat kepala. Melihat ekspresi panik Anjani, ia sepertinya sudah menduga apa yang terjadi. Di balai budaya kota. Mungkin di gudang. Anjani kembali lari keluar. Naik bus 20 menit ke kota. Gedung balai budaya adalah sebuah bangunan tua, 2 lantai. Di meja resepsionis ia menjelaskan keperluannya. Saya mencari data video dari 35 tahun yang lalu, video yang menampilkan Ibu Ningsih. Petugas itu mengerutkan dahi. 35 tahun yang lalu? Data dari zaman itu mungkin ada di gudang. Petugas itu mengantarnya ke gudang. Gudang di ruang bawah tanah itu penuh dengan kotak-kotak berdebu. Anjani membuka satu persatu kotak. Kaset video tua, foto-foto, dokumen. Ia mencari selama lebih dari 1 jam. Ujung jarinya menyentuh sesuatu. Sebuah kotak plastik. Saat ditarik keluar ternyata sebuah DVD. Di kotaknya ada label. Video dokumentasi sulam tradisional, Ningsih 1989, dan di bawahnya dengan tulisan kecil restorasi DVD 2015. Jantung Anjani berdebar kencang. Ia menemukannya, video neneknya. Ia meminta izin kepada petugas balai budaya untuk meminjam ruang audio visual. Di sebuah ruangan kecil ada sebuah televisi dan pemutar DVD. Dengan tangan gemetar, Anjani memasukkan DVD itu. Layar menyala. Setelah gambar bersemut, video dimulai. Kualitas gambarnya sudah tua.
Warnanya pudar dan gambarnya goyang. Tapi orangnya terlihat jelas. Neneknya, Anjani menahan napas. Di layar neneknya duduk di depan bingkai sulam. Usianya sekitar pertengahan 50-an, rambutnya disanggul rapi dan ia mengenakan kebaya. Ada kerutan halus di sudut matanya tapi sorot matanya jernih. Neneknya mengambil jarum, memasukkan benang emas dan menusukkannya ke kain. Gerakan tangannya mengalir seperti air. Gerakan yang sama persis dengan yang Anjani lakukan selama 20 tahun. Air matanya mengalir. Di dalam video, neneknya mulai berbicara. Motif Garuda ini adalah motif yang disulam oleh nenek buyut saya di keraton. Anjani menyimak dengan saksama. Setelah 33 tahun, ia kembali mendengar suara neneknya. Suara yang rendah dan hangat, persis seperti dalam ingatannya. Nenek buyut saya dulu adalah seorang abdi dalem di akhir zaman kolonial. Saat beliau berhenti, beliau membawa serta teknik ini. Beliau menurunkannya kepada ibu saya dan ibu saya menurunkannya kepada saya. Neneknya menunjukkan sulamannya ke arah kamera. Motif Garuda memenuhi layar. Motif yang sama persis dengan yang berkali-kali ia sulam untuk ibu mertuanya. Yang disebut sebagai teknik rahasia 4 generasi batik Suryani Kencana. Ini diturunkan 4 generasi. Saya juga akan menurunkannya. Neneknya tersenyum. Ia menatap lurus ke kamera. Saya akan wariskan kepada cucu saya, Anjani. Jika Anjani melanjutkannya, ini akan menjadi generasi kelima. Anjani merosot dari kursinya dan terduduk di lantai. Air matanya tumpah, tak bisa ia bendung. 35 tahun yang lalu, neneknya menyebut namanya. Saat Anjani masih berusia 12 tahun, neneknya sudah tahu bahwa ia akan mewariskan teknik ini kepada Anjani. Bahwa Anjani akan menjadi pewaris generasi kelima. Ia merekamnya dalam bentuk video. Eyang, Anjani mengulurkan tangannya ke arah layar televisi. Di layar, neneknya masih tersenyum, memegang jarum dan menyulam, seolah masih hidup. Eyang, aku di sini, suaranya serak. Video terus berlanjut. Neneknya menjelaskan satu persatu teknik sulamnya. Cara memainkan benang emas, sudut jarum, jarak antar tusukan. Semua yang Anjani pelajari waktu kecil terekam di sana. Video berakhir. Layar menjadi hitam. Anjani duduk terdiam di sana sambil menangis. Petugas Balai Budaya datang dan bertanya apakah ia baik-baik saja, tapi ia tak bisa menjawab. Menjelang malam, Anjani kembali ke sanggar sambil memeluk DVD itu. Buati sudah menunggunya di depan pintu. Sudah ketemu? Tanya Anjani. Matanya bengkak. Sudah, video Eyang. Mata Buati juga memerah. Ia menerima DVD itu dari tangan Anjani. Ningsih, suara Buati bergetar. Sudah lama sekali tidak mendengar suaramu, Ningsih. Mereka berdua kembali menonton video itu di dalam sanggar. Buati menangis dalam diam saat melihat Ningsih di layar. Kamu pasti menang, kata Buati. Ia menggenggam erat tangan Anjani. Video ini buktinya. Bukti yang ditinggalkan Ningsih 35 tahun yang lalu. Nenekmu masih melindungimu sampai sekarang. Anjani memeluk kotak DVD itu. Plastik dingin itu terasa di jantungnya. Di dalamnya ada suara neneknya. Suara yang telah menunggu selama 35 tahun. Warisan yang ditinggalkan untuk Anjani. Di luar jendela, bintang-bintang mulai bermunculan. Anjani menatap ke langit. Rasanya seperti neneknya sedang mengawasinya dari suatu tempat. Eyang, terima kasih, bisik Anjani. Angin berembus menyapu rambutnya. Seolah sebuah jawaban. Kini ia punya bukti. Ia siap untuk bertarung. Kantor Batik Suryani Kencana, Kebayoran Baru, Jakarta. Ibu Suryani duduk di depan meja menatap ponselnya. Di layar terputar video Anjani saat tampil di stasiun TV lokal. Anjani sedang berbicara ke arah kamera. Nenek saya adalah pewaris sulam keraton. Ini adalah teknik yang diturunkan 4 generasi. Wajah Suryani menegang. Tangannya yang keriput mencengkeram ponselnya erat-erat. Wajah Anjani di layar itu begitu menyebalkan. Berani-beraninya perempuan ini. Suryani membanting ponselnya ke meja. Anaknya Baskoro yang duduk di sebelahnya angkat bicara. Bu, sepertinya gugatan saja tidak cukup. Pihak sana pasti sedang mempersiapkan sesuatu juga. Suryani mengangguk. Selama 20 tahun mempekerjakan Anjani, ada satu hal yang ia tahu. Anjani tidak bodoh. Ia memang terlihat pendiam dan penurut, tapi di dalam hatinya ia penuh perhitungan.
Karena itulah ia membawa semua buku sketsanya saat pergi. Saat itu, pintu kantor terbuka, Clara masuk. Dengan lipstik merah dan ekspresi penuh percaya diri. Di tangannya ada sebuah tablet. Pak Baskoro, Ibu, saya punya ide bagus. Clara menunjukkan layar tabletnya. Terpampang logo sebuah perusahaan Tiongkok. Ada perusahaan garmen besar dari Tiongkok yang menghubungi saya. Mereka tertarik dengan motif tradisional Indonesia. Katanya mau diproduksi massal dan dijual online. Mata Baskoro berbinar. Suryani pun mengangkat kepala. Motif-motif yang diunggah mantan istri Bapak di media sosial itu, kan nanti saya modifikasi sedikit dan saya kontrakkan atas nama saya. Toh pihak sana tidak tahu siapa pemilik aslinya. Clara tersenyum sinis. Ambisi terpancar jelas di matanya. Saya juga akan unggah video koleksi batik baru di YouTube saya. Bilang saja ini motif yang saya kembangkan. Subscriber saya 500.000, jadi pasti cepat menyebar. Dengan begitu, opini publik akan berpihak ke kita kan? Suryani mengangguk. Meskipun ia tidak suka dengan Clara, tapi wanita itu ada gunanya. Lakukan, kata Suryani singkat. Clara tersenyum cerah. Beberapa hari kemudian, sebuah video diunggah di kanal YouTube Clara. Judulnya, Koleksi Batik Baru Desain Saya Sendiri. Interpretasi ulang gaya keraton. Di thumbnail, Clara berpose mengenakan batik mewah. Di dalam video, Clara berkata dengan percaya diri, motif Garuda ini adalah desain saya sendiri. Saya menginterpretasikan ulang gaya keraton tradisional dengan sentuhan modern. Ini adalah karya kolaborasi spesial dengan batik Suryani Kencana. Jumlah penonton video itu naik. Seseorang berkomentar, ini bukannya motif sapu tangan yang dijual nenek-nenek di pasar tradisional itu ya. Komentar itu dibalas bertubi-tubi. Benar, saya juga lihat. Ibu yang masuk TV lokal itu. Ini motif yang viral di media sosial luar negeri itu kan? Plagiat bukan? Ini sepertinya bermasalah. Clara memucat saat membaca komentar-komentar itu. Ia buru-buru menghapus komentar negatif, tapi tangkapan layarnya sudah terlanjur menyebar. Kontroversi mulai merebak di forum-forum internet. Simpanan bos batik Suryani Kencana plagiat motif perajin desa. Judulnya saja sudah provokatif. Bahkan berita pun muncul, awalnya dari situs berita hiburan lalu menyebar ke media berita umum. Suryani merasa situasinya gawat. Jika dibiarkan, opini publik akan berpihak pada Anjani. Ia harus bergerak lebih dulu. Gelar konferensi pers, kata Suryani. Baskoro mengerutkan dahi. Konferensi pers? Ya, aku sendiri yang akan maju untuk klarifikasi. Bilang kalau perempuan itu yang mencuri teknik rahasia keluarga kita. Aku korbannya. Baskoro ragu, tapi ia tak bisa menentang keinginan ibunya. 2 hari kemudian, konferensi pers digelar di depan galeri batik Suryani Kencana. Para wartawan berkumpul dengan kamera mereka. Suryani berdiri di depan kamera. Ia mengenakan kebaya hitam dan rambutnya disanggul rapi. Ia sengaja membuat matanya berkaca-kaca. Saya telah mendedikasikan hidup saya selama 40 tahun untuk batik tradisional. Suara Suryani bergetar. Sebuah akting. Tapi orang yang pernah menjadi menantu saya telah mencuri teknik rahasia keluarga kami dan menjualnya seolah itu miliknya. Teknik sulam 4 generasi dari batik Suryani Kencana. Suryani menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Tak ada air mata yang keluar, tapi gerakannya sempurna. Saya adalah korban. Selama 20 tahun saya memperlakukan menantu saya seperti anak kandung, tapi yang saya dapatkan adalah pengkhianatan. Para wartawan memberondongnya dengan pertanyaan. Suryani memberikan jawaban yang sudah disiapkan sambil sesekali berakting menangis. Pada saat yang sama, di sebuah desa di pedalaman Solo, di Sanggar Buwati, Anjani duduk di depan televisi. Di layar, ibu mertuanya sedang menangis sambil berkata, saya adalah korban. Anjani tersenyum sinis. Buwati di sebelahnya berdecak. Tidak tahu malu sekali perempuan itu. Memegang jarum saja tidak pernah. Anjani menatap layar. Ibu mertuanya disebut maestro 40 tahun. Tapi dari 40 tahun itu, 20 tahun adalah hasil karya Anjani. Dan tahun-tahun sebelumnya adalah karya neneknya. Reputasi batik Suryani Kencana sepenuhnya dibangun di atas karya orang lain. Kita punya video Eyang, jadi tidak apa-apa, kata Anjani. Suaranya tenang, kebenaran akan terungkap.
di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dewi, putri Anjani, sedang menonton televisi. Di layar, neneknya sedang menggelar konferensi pers, menangis dan mengaku sebagai korban. Dewi merasa aneh. Tangisan neneknya tidak terasa tulus. Sejak kecil, ia mengenal neneknya. Neneknya bukan orang yang mudah menangis. Ia adalah orang yang dingin dan penuh perhitungan. Nenek seperti itu kini menangis di depan kamera. Ada yang aneh. Dewi mengeluarkan ponselnya dan mencari di internet. Plagiat motif batik Suryani Kencana. Hasilnya membanjir. Postingan di forum, artikel berita, video YouTube, orang-orang berdebat tentang kontroversi itu. Dewi menemukan video ibunya saat tampil di stasiun TV lokal. Ia menekan tombol putar. Di layar, ibunya sedang berbicara. Nenek saya adalah pewaris Sulam Keraton. Dewi menatap wajah ibunya. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat. Terlihat kurus, tapi sorot matanya jernih. Bukan mata orang yang berbohong. Antara nenek dan ibunya, siapa yang mengatakan kebenaran? Dewi bingung. Beberapa hari kemudian, Dewi mampir ke rumah ayahnya. Ayah dan neneknya sedang keluar. Dewi membuka pintu dengan kunci dan masuk. Ia punya tujuan. Ia pergi ke ruang kerja ayahnya. Tempat yang sejak kecil dilarang ia masuki. Ia membuka pintu dan melihat sekeliling. Meja, rak buku, lemari laci. Dewi membuka satu persatu laci. Di laci paling bawah, ia menemukan sebuah buku tua. Sebuah buku sketsa. Sampulnya sudah usang dan warnanya pudar. Dewi mengambil buku sketsa itu dan membukanya. Dari halaman pertama sudah ada gambar motif. Garuda, seruni, bangau, bunga plum, motif tradisional yang digambar dengan garis-garis halus. Dewi membalik halaman. Di setiap halaman, di sudut kanan bawah, ada tulisan mata Dewi membelalak. Desain Anjani, nama ibunya. Di setiap halaman tertera nama ibunya. Ada tanggalnya juga. Yang paling lama adalah 20 tahun yang lalu. Tepat setelah ibunya menikah, tangan Dewi gemetar. Kenapa buku sketsa ini ada di ruang kerja ayahnya? Jika ini milik ibunya, seharusnya ibunya yang membawanya. Ia membalik halaman lagi. Di tengah-tengah, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di beberapa halaman, tulisan Anjani ditimpa dengan cairan koreksi. Di atasnya, ditulis nama lain. Desain Suryani. Napas Dewi tercekat. Seseorang telah menghapus nama ibunya dan menuliskan nama neneknya. Disengaja dimanipulasi. Dewi memeluk buku sketsa itu. Tangannya gemetar hebat, pikirannya kacau. Ia pernah berkata akan netral. Ayah dan ibunya adalah orang tuanya. Tapi ini bukan lagi masalah netralitas. Seseorang sedang berbohong dan kebohongan itu sedang menghancurkan ibunya. Dewi memasukkan buku sketsa itu ke dalam tasnya. Ia menutup pintu ruang kerja dan keluar dari rumah. Jantungnya berdebar kencang. Haruskah ia pergi menemui ibunya? Ia belum bisa memutuskan. Tapi satu hal yang pasti, ia harus tahu kebenarannya. Apapun kebenaran itu, Dewi menghentikan langkahnya dan menatap langit. Langit mendung, sepertinya akan hujan. Apakah ibunya di suatu tempat juga sedang menatap langit yang sama? Dewi tidak tahu. Hanya saja hatinya terasa berat. Buku sketsa di dalam tasnya terasa berat. Seberat beban kebenaran. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruang sidang 5, 30 menit sebelum sidang dimulai. Anjani duduk di kursi di koridor pengadilan, tangannya dingin. Sekuat apapun ia gosok, tidak juga hangat. Buati duduk di sebelahnya. Ia datang dari desa pagi-pagi sekali. Ia menggenggam erat tangan Anjani. Tenang saja. Kebenaran pasti menang. Anjani mengangguk, tapi rasa cemasnya tidak hilang. Hari ini, di sidang ini, semuanya akan ditentukan. Jika menang, ia akan terbebas dari tuduhan. Jika kalah, ia akan menjadi penipu. Pintu ruang sidang terbuka. Orang-orang mulai masuk, kursi pengunjung penuh dengan wartawan. Kamera dilarang masuk, tapi orang-orang yang membawa buku catatan dan pulpen duduk berdesakan. Kontroversi plagiat motif batik Suryani Kencana sudah menjadi berita nasional. Anjani duduk di kursi pihak penggugat. Di seberangnya, di kursi pihak tergugat, duduk ibu mertuanya Suryani, mantan suaminya Baskoro dan Clara.
Suryani menatap Anjani dengan tajam, tatapannya dingin. Baskoro menunduk dan Clara terlihat cemas. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, semua orang berdiri. Hakim ketua masuk dan duduk di kursinya, seorang hakim wanita parubaya. Di balik kacamatanya terlihat sorot mata yang tajam. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik antara penggugat Anjani dan tergugat Suryani dan kawan-kawan akan dimulai. Hakim ketua membalik-balik berkas. Pertama, kita mulai dengan penyerahan bukti dari pihak penggugat. Pengacara Anjani berdiri, pengacara pro bono yang ditunjuk oleh LBH, masih muda tapi sorot matanya tegas. Yang mulia, pihak penggugat akan mengajukan 3 bukti. Pengacara itu mengeluarkan bukti pertama, sebuah buku sketsa tua. Ini adalah buku sketsa peninggalan nenek dari pihak ibu penggugat, almarhumah Ibu Ningsih. Isinya adalah desain motif dari tahun 1950 hingga 1989. Di setiap halaman tertera tanda tangan Ibu Ningsih dan tanggalnya. Hakim ketua menerima buku sketsa itu. Ia membalik halaman dan memeriksanya. Mohon dibandingkan dengan motif yang diklaim sebagai teknik rahasia keluarga tergugat. Motifnya identik, tapi buku sketsa Ibu Ningsih 30 tahun lebih tua. Kursi pengunjung riuh, hakim ketua memberi isyarat agar tenang. Pengacara itu mengeluarkan bukti kedua, sebuah DVD. Ini adalah video yang direkam oleh Balai Budaya Solo pada tahun 1989. Ini adalah dokumentasi resmi yang dibuat untuk penilaian maestro seni nasional. Video diputar di monitor yang terpasang di ruang sidang. Di layar, nenek Ningsih sedang menyulam. Anjani menatap layar. Hatinya sesak. Suara neneknya menggema di ruang sidang. Motif Garuda ini adalah motif yang disulam oleh nenek buyut saya di keraton. Ini diturunkan 4 generasi. Saya akan wariskan kepada cucu saya Anjani. Kursi pengunjung kembali riuh. Para wartawan dengan cepat mencatat sesuatu. Wajah Suryani menegang. Pengacara itu melanjutkan, dalam video ini almarhumah Ibu Ningsih dengan jelas menyatakan bahwa motif ini adalah warisan keluarganya dan akan ia turunkan kepada cucunya, yaitu penggugat. Ini adalah catatan resmi dari 35 tahun yang lalu. Hakim ketua mengangguk, silakan ajukan bukti ketiga. Pengacara itu berhenti sejenak, lalu ia menatap ke belakang ruang sidang. Bukti ketiga adalah saksi. Mohon panggil saksi. Pintu ruang sidang terbuka. Seseorang masuk. Anjani menoleh dan napasnya tertahan. Putrinya Dewi berjalan perlahan masuk ke ruang sidang. Wajahnya pucat tapi sorot matanya tegas. Matanya bertemu dengan mata Anjani. Dewi mengangguk kecil. Anjani tak percaya. Kenapa putrinya ada di sini? Putrinya yang bilang akan netral. Putrinya yang tidak mengangkat teleponnya. Dewi berdiri di kursi saksi. Ia mengucapkan sumpah. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hakim ketua bertanya, saksi, apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya putri dari penggugat. Kursi pengunjung kembali riuh. Seorang anak menjadi saksi untuk ibunya. Pengacara mulai bertanya, saksi, dalam BAP Anda menyatakan menemukan sebuah buku sketsa di ruang kerja Bapak Baskoro. Tolong jelaskan tentang buku sketsa itu. Dewi mengeluarkan sebuah buku sketsa dari tasnya. Buku yang ia temukan di bab 8. Buku sketsa ini aslinya milik ibu saya. Isinya adalah desain motif yang ibu saya gambar selama 20 tahun setelah menikah. Dewi membuka buku sketsa itu. Di setiap halaman, di sudut kanan bawah tertulis desain Anjani. Tapi di beberapa halaman, nama ibu saya dihapus dengan cairan koreksi dan di atasnya ditulis Suryani. Kursi pengunjung gempar. Hakim ketua menerima buku sketsa itu. Ia membalik halaman dan memeriksa bagian yang diubah. Apakah saksi tahu siapa yang mengubahnya? Dewi diam sejenak. Lalu ia membuka mulut. Ayah dan nenek saya yang menyuruh menghapus nama ibu saya. Ruang sidang hening. Baskoro menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suryani menggigit bibirnya erat-erat. Waktu saya kecil saya pernah dengar nenek bilang ke ayah, hapus semua nama perempuan itu. Ini kan teknik rahasia keluarga kita. Kenapa ada nama menantu di situ? Begitu.
Suara Dewi bergetar, tapi ia tidak berhenti. Selama 20 tahun, ibu saya yang mengerjakan semua sulaman di batik Suryani Kencana. Dari subuh sampai malam, beliau memegang jarum di ruang kerja. Tapi nama ibu saya tidak pernah ada. Di semua karya hanya ada nama nenek. Air mata Anjani mengalir, putrinya tahu, putrinya yang masih kecil melihat semuanya. Pengacara bertanya, "Saksi, kenapa Anda memutuskan untuk hadir di sini?" "Saya dengar Anda tadinya menyatakan netral." Dewi menatap Anjani. Matanya berkaca-kaca. Ibu tidak pernah sekalipun memperjuangkan namanya sendiri. Suara Dewi serak. Selama 20 tahun dieksploitasi oleh nenek dan ayah, beliau hanya bekerja tanpa mengeluh. Bahkan meminta namanya dicantumkan di karyanya sendiri pun tidak pernah. Itu yang membuat saya lebih sedih. Dewi mengusap air matanya. Saya memang bilang akan netral. Tapi setelah tahu kebenarannya, netral itu rasanya pengecut. Tahu ada yang salah tapi pura-pura tidak tahu. Karena itu saya datang. Anjani menutup mulutnya dengan tangan. Ia menangis tanpa suara. Putrinya menjadi saksi untuknya. Memecah netralitasnya dan berpihak pada kebenaran, Hakim Ketua membacakan hasil pemeriksaan tulisan tangan. Hasil pemeriksaan tulisan tangan terhadap buku desain yang diajukan pihak tergugat telah keluar. Tulisan tangan pada sketsa motif identik dengan tulisan tangan penggugat, Ibu Anjani. Tulisan Suryani yang menimpa tulisan lain dengan cairan koreksi, identik dengan tulisan tangan tergugat Bapak Baskoro. Ruang sidang kembali riuh. Wajah Suryani memucat pasi. Hakim Ketua membacakan putusan. Tergugat Baskoro terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Tergugat Clara terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan turut serta dalam penipuan, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Baskoro menunduk tak bergerak. Clara mulai terisak. Adapun tergugat Suryani terbukti melakukan tuduhan palsu. Namun, mengingat usianya yang sudah lanjut, dijatuhi hukuman denda Rp50.000 dan merekomendasikan kepada asosiasi terkait untuk mencabut gelar maestronya. Suryani sontak berdiri. "Yang mulia, saya adalah maestro 40 tahun. Ini tidak adil." Hakim Ketua berkata dengan dingin, "Tergugat telah selama 40 tahun menipu publik dengan mengklaim karya orang lain sebagai miliknya. Gelar maestro diberikan untuk keahlian, bukan untuk kebohongan." Harap tenang, Suryani terdiam. Wajahnya yang keriput menegang karena marah, tapi ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Sidang selesai. Orang-orang mulai keluar. Anjani tak bisa beranjak dari kursinya. Kakinya lemas. Dewi menghampirinya, berdiri di depan Anjani. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap dalam diam. "Ibu." Dewi yang pertama membuka suara. Suaranya bergetar. "Maafkan aku. Seharusnya dari dulu aku ada di pihak ibu." Anjani menggeleng. Ia tak bisa berkata-kata. Ia hanya merentangkan kedua tangannya. Dewi memeluk Anjani. "Ibu, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf." Dewi menangis di bahu ibunya. Anjani pun ikut menangis. Di koridor pengadilan, ibu dan anak itu berpelukan dan menangis. Bu Wati di sampingnya ikut mengusap air mata. Para wartawan mengeluarkan kamera, tapi tak ada yang peduli. "Kamu hebat. Dewiku hebat." Anjani menepuk-nepuk punggung putrinya. Suaranya serak. Terima kasih sudah datang." Dewi mengangkat kepala. Dengan wajah basah oleh air mata, ia tersenyum. "Ibu, sekarang aku boleh ikut ibu kan? Aku juga mau belajar dari ibu." Anjani menangkup wajah putrinya dengan kedua tangannya. Air matanya tak mau berhenti. "Tentu, ayo kita pergi bersama. Mulai sekarang kita bersama." Saat keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari menyambut mereka. Terasa silau. Anjani menggandeng tangan putrinya dan berjalan di bawah sinar matahari. Kegelapan 20 tahun telah berakhir, cahaya telah kembali. 2 tahun kemudian, sebuah desa di pedalaman Solo, bulan April, saat angin musim semi berembus. Di Padang, bunga kenikir mekar kuning, dan di bawah gunung, bunga sakura berguguran. Di gerbang desa, berdiri sebuah bangunan baru, bangunan 2 lantai bergaya joglo modern. Atap genteng, dinding putih, jendela kayu, perpaduan antara tradisional dan modern. Di halaman depan bangunan itu orang-orang berkumpul, warga desa, wartawan, dan bahkan beberapa orang asing. Hari ini adalah hari yang istimewa. Peresmian Sanggar Batik Ningsih. Anjani berdiri di depan bangunan itu.
Di wajah Anjani yang kini berusia 47 tahun, terpancar cahaya yang berbeda dari 2 tahun lalu. Pipinya yang dulu tirus kini lebih berisi dan senyum tipis terukir di bibirnya. Yang terpenting, sorot matanya berbeda. Bukan lagi mata orang yang hidup tertindas selama 20 tahun. Itu adalah mata seseorang yang telah menemukan tempatnya. "Ibu, aku gugup," bisik Dewi di sebelahnya, putrinya yang kini berusia 21 tahun. Ia cuti kuliah dan sudah setahun belajar membatik di sisi Anjani. Ujung jarinya kini sudah kapalan. Tenang saja. Ibu juga gugup. Anjani menggenggam erat tangan putrinya. Tangan mereka berdua mirip tangan seorang perajin. Buati mendekat. Usianya kini 70 tahun, punggungnya sedikit lebih bungkuk tapi sorot matanya masih tetap tajam. "Sudah siap?" tanya Buati. Anjani mengangguk. "Sudah, Bu, acara peresmian dimulai." Pak Lurah memberikan sambutan dan Kepala Balai Budaya setempat memberikan pidato. Kilatan kamera wartawan tak henti-hentinya menyala. Tiba giliran Anjani. Ia berdiri di depan mikrofon. Tangannya gemetar tapi suaranya jelas. "Selamat pagi. Saya Anjani, Kepala Sanggar Batik Ningsih." Tepuk tangan membahana. Anjani berhenti sejenak untuk mengambil napas. Nama Ningsih diambil dari nama nenek saya, Ibu Ningsih. Beliau adalah seorang pewaris batik keraton. Meskipun beliau telah meninggal 33 tahun yang lalu, teknik yang beliau wariskan masih hidup di ujung jari saya. Anjani menatap ke atas pintu masuk bangunan. Di sana tergantung sebuah papan nama, Sanggar Batik Ningsih. Tulisan emas di atas latar belakang hitam itu berkilauan di bawah sinar matahari. Di sekolah ini saya akan meneruskan teknik nenek saya kepada generasi berikutnya, agar batik keraton tidak punah, agar tradisi kita terus berlanjut. Itulah salam perpisahan terakhir saya untuk nenek saya. Tepuk tangan kembali terdengar. Terlihat Buati mengusap air matanya. Setelah acara peresmian selesai, beberapa tamu asing menghampiri Anjani. Seorang penerjemah menyertai mereka. Mereka adalah perwakilan dari Paris Fashion Week. Mereka ingin mengundang ibu untuk pameran khusus batik tradisional Indonesia musim gugur tahun ini. Anjani mengerjapkan matanya. Paris Fashion Week, acara mode terbesar di dunia. Dirinya diundang ke sana? Benarkah? Penerjemah itu tersenyum dan berkata, "Selama 2 tahun ini, karya-karya ibu terus menjadi perbincangan di media sosial. Di kalangan buyer internasional, ibu terkenal sebagai perajin tersembunyi pihak Paris yang lebih dulu menghubungi kami." Hati Anjani membuncah. 2 tahun yang lalu, ia adalah orang yang terusir dari losmen, ditolak oleh putrinya, dituntut oleh ibu mertuanya. Yang ia miliki hanyalah sebuah bingkai sulam tua. Tapi sekarang, ia mendapat undangan dari Paris. "Terima kasih, saya pasti akan datang." Anjani menunduk berterima kasih. Para tamu asing itu tersenyum cerah dan mengajaknya berjabat tangan. Setelah setamu pergi, Anjani masuk ke dalam bangunan. Lantai 1 adalah ruang pamer dan lantai 2 adalah ruang kerja. Di ruang kerja ada 10 buah bingkai batik. Tempat yang sebentar lagi akan diisi oleh para siswa yang memegang canting. Di dekat jendela, Buati berdiri, menatap padang di luar jendela. Anjani mendekat. Buati menoleh. Sudut matanya memerah. Sekarang Ningsih pasti tersenyum. Suara Buati bergetar. 35 tahun yang lalu saat dia meninggal tanpa sempat mendapat gelar maestro, aku marah sekali. Rasanya nama Ningsih hilang dari dunia. Buati memegang tangan Anjani. Tapi kamu berhasil menghidupkannya kembali. Kamu membuat nama Ningsih dikenal dunia. Ningsih di surga pasti sangat bahagia. Anjani pun ikut menangis. Ia memeluk Buati erat-erat. Ini semua berkat ibu. Ibu yang telah menampung saya. Tanpa ibu saya tidak tahu akan jadi apa. Mereka berdua berpelukan dan menangis. Sinar matahari musim semi masuk melalui jendela. Malam tiba. Para tamu sudah pulang dan desa kembali sepi. Anjani bersama putrinya naik ke lokasi bekas rumah neneknya. Tempat yang 2 tahun lalu adalah reruntuhan. Kini sudah rapi. Bangunannya memang sudah dirobohkan tapi lahannya dibiarkan. Dibuat sebuah taman kecil. Di tengah taman ada sebuah batu prasasti. Makam Eyang Ningsih. Anjani yang membuatnya. Anjani duduk di depan batu prasasti itu. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Surat yang ia temukan di loteng 2 tahun lalu. Surat yang belum dibuka. Pesan terakhir neneknya, Dewi duduk di sebelahnya. "Ibu, surat itu belum ibu buka?" "Iya." Ibu takut. Anjani mengelus amplop itu.
Rasanya kalau dibuka, sesuatu akan berakhir. Seperti benar-benar berpisah dengan Eyang. Dewi memegang tangan Anjani. Sekarang bukalah. Eyang pasti sudah menunggu. Anjani mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas. Kertas yang sudah menguning. Tertera tulisan tangan neneknya. Anjani perlahan membacanya dengan suara keras. Untuk Anjaniku tersayang, suaranya bergetar. Saat Eyang menulis surat ini, usiamu 12 tahun, Anjaniku yang penuh rasa ingin tahu dan terampil. Saat Eyang melihatmu duduk di depan bingkai sulam dan memegang jarum, Eyang sangat bahagia. Air mata mengalir dari mata Anjani. Sepertinya Eyang akan segera pergi jauh. Badan Eyang sudah tidak sekuat dulu. Karena itu Eyang meninggalkan surat ini. Agar suatu saat nanti kamu bisa menemukannya. Dewi merangkul bahu ibunya. Anjani terus membaca. Anjani, ada satu hal yang ingin Eyang sampaikan kepadamu. Bakatmu bukanlah milik siapa-siapa. Bukan milik kakekmu, bukan milik ibumu, dan kelak bukan milik siapapun. Itu adalah milikmu seorang. Tangan Anjani bergetar hebat. Meskipun dunia mencoba menghapus namamu, meskipun mereka bilang apa yang kau buat bukanlah milikmu, jangan pernah percaya. Apa yang lahir dari ujung jarimu, semuanya adalah milikmu. Jangan pernah lupakan itu. Anjani tak sanggup membaca lagi, air matanya tumpah hingga tulisannya kabur. Dewi mengambil surat itu dan membacakannya. Eyang akan mengawasimu dari surga. Saat kau sedih, Eyang akan menjadi angin yang menemanimu. Saat kau bahagia, Eyang akan menjadi sinar matahari yang menyinarimu. Anjaniku tersayang. Tempuhlah jalanmu sendiri. Eyang akan selalu mendukungmu. Suara Dewi juga bergetar. Eyang sayang Anjani. Surat itu berakhir. Anjani memeluk surat itu erat-erat. Ia menangis terseduh-seduh. Surat dari neneknya yang ia terima setelah 33 tahun. Pesan terakhir untuk cucunya yang berusia 12 tahun. Bakatmu bukanlah milik siapa-siapa, melainkan milikmu seorang. Kalimat itu menusuk jantungnya. Selama 20 tahun Anjani telah dirampas. Namanya dirampas, karyanya dirampas, harga dirinya dirampas. Tapi neneknya sudah tahu bahwa suatu hari nanti hal ini akan terjadi. Karena itulah ia meninggalkan surat itu. Dewi memeluk Anjani erat-erat. Ibu, Eyang telah melindungi ibu. Beliau selalu ada di sisi ibu. Anjani mengangguk. Ia mengusap air matanya dan menatap ke langit. Semburat senja mewarnai langit. Dari suatu tempat angin berembus, angin musim semi yang hangat. Anjani tersenyum, senyum tulus pertama setelah 20 tahun. Bukan senyum yang hanya mengangkat sudut bibir. Matanya tersenyum, pipinya tersenyum, hatinya tersenyum. Eyang terima kasih, kata Anjani ke arah langit. Sekarang aku yang akan melanjutkannya. Nama Ningsih akan aku jaga. Angin menyapu rambutnya, seolah sebuah jawaban. Dewi memegang tangan Anjani. Mereka berdua berdiri bersama. Di bawah sana terlihat sanggar batik Ningsih. Tulisan emas di papan namanya berkilauan di bawah cahaya senja. Ibu, sekarang kita kemana? Tanya Dewi. Anjani menggenggam erat tangan putrinya. Kita pulang ke rumah kita. Mereka berdua menuruni bukit. Angin musim semi mendorong punggung mereka. Aroma bunga kenikir tercium di hidung. Di depan pintu sanggar batik Ningsih, Anjani berhenti. Ia menatap papan nama itu. Sanggar batik Ningsih, nama neneknya. Sambil menggandeng tangan putrinya, Anjani memberi hormat kecil ke arah papan nama. Eyang, aku pulang. Sekarang disinilah rumahku. Angin berembus. Lonceng angin yang tergantung di teras berbunyi merdu, seolah sebuah sambutan. Anjani tersenyum dan membuka pintu. Ia masuk bersama putrinya. Pintu tertutup, lampu di sanggar batik Ningsih menyala, cahaya hangatnya menyelinap keluar melalui jendela. Malam turun di desa, di langit bintang-bintang bermunculan. Di antara bintang-bintang itu, di suatu tempat, nenek Ningsih pasti sedang menatap cucunya. Kegelapan 20 tahun telah berakhir. Anjani telah mendapatkan kembali namanya, dan bahkan nama neneknya pun ia perkenalkan kepada dunia. Benang yang putus telah tersambung kembali. Dari Ningsih ke Anjani, dari Anjani ke Dewi. Batik keraton kini akan berlanjut ke generasi kelima.
kisah ini berakhir di sini. Tapi kehidupan Anjani baru saja dimulai atas nama Ningsih. Jika kisah hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh mampir lagi ke sini sesekali. Jika ada waktu, tinggalkanlah sebaris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam kisah ini. Perasaan itu mungkin bisa membuat seseorang bertahan untuk hari esok. Saya tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Terima kasih.